Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan tentang struktur pasar ini untuk bagian yang kedua. Nah, kita akan bahas tentang pasar monopoli dan pasar persaingan monopolistik. Pasar monopoli, di awal di bagian 1 kita sudah bahas tentang ciri-ciri pasar monopoli, di mana penjual tunggal itu memproduksi suatu produk yang tidak ada substitusinya. Jadi nggak ada penggantinya. Jadi berapa aja harganya ya terpaksa dibeli oleh konsumen. Ada beberapa sumber monopoli, misalnya dia bisa mengendalikan input yang digunakan untuk jadi menguasai bahan bakunya. Bisa juga karena dia memperoleh paten atau copyright, dan juga karena skala ekonomi yang akhirnya menjadi monopoli alamiah, di mana dalam skala yang besar harga itu terutama average total cost yang terus turun, makanya itu kan jadi murah sekali, sehingga tidak ada perusahaan-perusahaan yang mampu menyainginya. Ya, jadilah dia monopoli alamiah. Dalam jangka pendek, keseimbangan monopoli terjadi ketika kurva permintaan perusahaan itu kan sama dengan kurva permintaan pasar. Perusahaan menghasilkan output keseimbangan Q bintang, di mana penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Pengecualian ketika Q bintang atau keseimbangan output sama dengan 0, itu jika biaya variabel rata-rata di atas kurva permintaan pada semua tingkat output. Kebayang nggak tuh? Nah, ini kita lihat ya, yang biru itu adalah kurva permintaan perusahaan yang sama dengan kurva permintaan pasar, sehingga marginal revenue ada di bawahnya. Nah, ketika biaya marginal berpotongan dengan biaya rata-rata, ya, biaya marginal berpotongan dengan biaya rata-rata, maka itu ketika biaya marginal berpotongan dengan penerimaan marginal, itu mereka ketemukan pada titik E. Itu keseimbangan outputnya 500. Maka kalau itu dikonstruksi ke atas, ketemu kurva permintaan, itu ketemu harga jualnya itu P-nya itu pada titik A 11, sedangkan biaya rata-ratanya itu pada titik F 8. Maka perusahaan monopoli akan menerima untung itu besarnya 3 satuan per unit, 3 satuan mata uang per unit. Kalau dia satuannya dolar ya $3 per unit. Kalau produksinya 500, maka 3 kali 500, itulah besar keuntungan yang diterimanya. Jadi Q 500 keseimbangan, dan P keseimbangan itu 11. Keuntungannya itu tadi, keuntungannya 11 kurang 8 kali 500. Nah, dalam jangka panjang itu yang sebenarnya menentukan itu adalah long run marginal cost dan long run average cost. Di mana keseimbangan itu kita lihat LMC, long run marginal cost, berpotongan dengan MR, marginal revenue, pada titik E aksen. Itu pada saat Q bintang sama dengan 700. Kalau dikonstruksi ke atas, untuk ketemu kurva permintaan, itu pada titik A aksen, itu di harga 9, dan biaya rata-ratanya itu short run average cost-nya itu yang ada beberapa short run average cost di situ. Di mana long run average cost-nya itu ketemu di F aksen, yaitu seharga 5. Jadi keseimbangan dalam jangka panjang itu
memang lebih murah sih dibandingkan dengan keseimbangan jangka pendek tadi. Jumlah keseimbangannya Q bintang 700, dengan harga keseimbangan itu P bintang itu 9 dolar. Ikan 11, ini 9 dolar. Biaya sosial monopoli. Misalkan ini yang biru ini adalah kurva permintaan pasar yang sama dengan kurva permintaan perusahaan. Kemudian yang hitam di bawahnya itu adalah kurva biaya marginal. Lalu yang mendatar itu LMC sama dengan LAC, long run marginal cost sama dengan long run average cost, itu adalah kurva permintaan pada pasar bersaing. Nah, kalau kita menggunakan konsep social surplus, maka kita lihat di situ pada harga di atas. Jadi kita lihat social surplus itu kan adalah konsumen surplus ditambah produsen surplus. Produsen surplus itu dalam pada pasar bersaing sempurna ini 0, karena marginal cost-nya itu mendatar. Jadi sama dengan 0. Kemudian konsumen surplusnya itu adalah kalau dia pada pasar monopoli, itu consumer surplus under monopoli itu luas segitiga THG, itu consumer surplus pada pasar monopoli, sedangkan consumer surplus mula-mula ya pada pasar bersaing sempurna itu sebenarnya NEG. Tapi karena ada praktek monopoli, maka consumer surplus pasar bersaing sempurna itu hilang, di mana tinggal THG ini masih consumer surplus. Kemudian E aksen EH itu konsumen surplus yang hilang karena adanya praktik monopoli. Sedangkan NE aksen HT itu adalah konsumen surplus yang diambil oleh produsen, oleh monopolis. Jadi kita lihat nih betapa praktek monopoli itu merugikan masyarakat, merugikan konsumen. Di sini yang dirugikan konsumen, kita lihat. Produsen enggak ada pengaruhnya karena dia tetap tidak memperoleh surplus. Itu kayak produksi pasar bersaing sempurna yang berpraktik dalam jangka panjang itu kan produsen tidak memperoleh surplus. Itu karena itu yang disebut dengan biaya sosial monopoli. Yang mana? Yang biaya sosial monopoli itu segitiga E aksen EH. Itu adalah the Dwight loss under monopoly. Jadi konsumen surplus yang tak terkompensasi. Kalau yang sebelahnya kan segi 4 sebelahnya itu kan dinikmati oleh perusahaan, oleh produsen. Jadi ini sebenarnya produsen yang ngambil. Perusahaan monopoli itu merampok kesejahteraan konsumen. Konsumen surplus yang ngambil, kalau kata merampok itu kan ya bisa aja sih mau pakai kata apa juga. Jadi adalah konsumen surplus yang diambil oleh perusahaan. Sekarang kita lanjutkan pada persaingan monopolistik. Banyak penjual dari produk-produk yang terdiferensiasi, serupa tapi tak sama. Misalnya ini pada perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang yang sama tapi ada berbeda. Beras itu kan juga ada beda rasa, gula juga ada beda. Tidak persis walaupun dia masih bisa saling menggantikan. Kekuatan monopoli terbatas, ada kekuatan monopoli tapi sangat terbatas, bisa kalah lah.
Kurva permintaan kemiringannya masih negatif, tapi tidak securam pada pasar monopoli. Dia bisa lebih landai. Peningkatan pangsa pasar oleh pesaing akan menurunkan permintaan perusahaan. Kita lihat ya keseimbangan jangka pendeknya nih. Kita lihat lebih kurva permintaannya lebih landai. Itu artinya keuntungannya juga akan lebih tipis sebenarnya. Lihat D yang biru, kemudian marginal revenue yang di bawahnya yang hitam, kemudian marginal cost ketemu marginal revenue pada titik E, lalu dikonstruksi ke atas, ketemu di titik A pada kurva permintaan, dan di titik F pada kurva biaya rata-rata total rata-rata. Jadi selisih antara A dan F inilah yang merupakan besarnya keuntungan per unit dari produk yang dioperasikan oleh pasar persaingan monopolistik. Dalam jangka panjang, ya itu dalam jangka panjang itu kelihatan di situ bahwa long run marginal cost ketika berpotongan dengan marginal revenue itu ketemu di E aksen, sehingga kalau ditarik ke atas ketemu di A aksen, itu berpotongan dengan kurva demand dan kurva LAC. Jadi kurva LAC-nya ada di situ, sehingga dalam jangka panjang perusahaan persaingan monopolistik juga tidak menerima keuntungan. Nah, di situ tidak ada selisih antara harga jual dengan biaya rata-rata. Ada nggak di situ? Ya, biaya rata-ratanya kan itu LAC, long run average cost. Itu ketemu di A aksen, itu di A aksen itu adalah pertemuan antara titik pertemuan antara kurva permintaan dengan keseimbangan kuantitas dan juga dengan biaya rata-rata jangka panjang. Jadi dalam jangka panjang sama nih, persaingan monopolistik juga tidak untung. Keuntungan nol. Ini juga kita lihat ketika bentuk kurva permintaannya tergantung nih, karena ada dua kurva LAC di situ. Kurva LAC, terus sebenarnya harusnya tetap tidak untung, karena yang paling benar dengan LAC aksen itu yang membuat keseimbangan jangka panjang. LAC yang bawah ini enggak jelas. Biaya termasuk pengeluaran, penjualan, selling expenses. LAC yang sebenarnya itu LAC bintang. Biaya tanpa pengeluaran, nah, dengan pengeluaran tanpa pengeluaran dengan pengeluaran selling expenses. Ya memang ada beda, tapi yang real itu adalah biaya termasuk pengeluaran, penjualan atau selling expenses. Yang bawahnya itu tanpa LAC yang tanpa bintang itu biaya tanpa pengeluaran, without selling expenses. Gitu. Jadi tetap aja dalam jangka panjang, baik pasar bersaing sempurna atau pasar persaingan monopolistik, itu dalam jangka panjang itu menerima keuntungan normal atau zero profit. Kalau pasar monopoli, mestinya pasar monopoli itu mestinya untung. Kecuali ada struktur cost yang jadi membengkak sehingga harga itu di bawah biaya rata-rata, masih rugi kalau harga di bawah rata-rata. Demikian saya kira untuk bahasan kita tentang struktur pasar. Di sini kita sudah membahas struktur pasar bersaing sempurna, struktur pasar persaingan monopolistik, dan struktur pasar monopoli. Saudara bisa baca tentang ringkasan dari bab ini. Juga pelajari pertanyaan dan diskusi serta soal-soal
bisa saudara kerjakan latihan. Demikian untuk pertemuan ke 9 ini tentang struktur pasar. Nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan secara khusus tentang pasar oligopoli. Ini agak unik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.